Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada Pagi. kesempatan kali ini, saya bersama Bapak Tatang Sutisna. Beliau adalah Kepala Sekolah SD 007 Lingai. Lingai Besar. Silahkan perkenalkan diri, Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tatang Sutisna. Saya bertugas sebagai Kepala Sekolah SDN 007 Lingai Besar yang ada di Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas. Pak, terima kasih nih telah meluangkan waktu untuk kita bincang-bincang. Jadi Ya. Pak, tujuan bincang-bincang kita kali ini adalah saya ingin memahami bagaimana proses pengambil keputusan itu di sekolah. Karena pada saat ini saya sedang mengikuti program guru penggerak. Ya, mantap, mantap. Jadi kami ditugaskan untuk mewawancarai minimal 2 kepala sekolah Ya, ya. agar mengetahui bagaimana caranya suatu pemimpin itu mengambil keputusan, terutama keputusan yang mengandung nilai dilema etika. Ya. Ya, saya harap dengan wawancara kita ini saya mendapatkan ilmu yang banyak dari Bapak dan semoga proses sesi wawancara kita ini berjalan dengan baik. Baik, amin. Ya, Pak. Bisa kita mulai, Pak? Bisa. Ya. Mudah-mudahan semampunya. Semampunya kita. Gini, Pak, kan dalam proses sebagai pemimpin itu kadangkala kita akan menemui permasalahan atau situasi yang kita membuat kita dilema atau kita kebingungan yang mana ini permasalahan yang situasinya cenderung prosesnya situasi dilema etika dan bujukan moral. Bagaimana ini Bapak membedakan situasi dikategorikan dalam dilema etika atau bujukan moral dalam konteks kepemimpinan di sekolah? Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang menjadi tugas kita sebagai pemimpin adalah menjalankan aturan atau kesepakatan yang sudah ditentukan, baik dari pemerintah maupun kesepakatan bersama masyarakat atau orang tua wali murid kita di sekolah ini atau bersama rekan-rekan guru. Ketika kita menghadapi permasalahan yang dilema, artinya memiliki 2 pilihan atau beberapa pilihan, kita kembali kepada aturan awalnya. Aturan awalnya itu berdasarkan aturan yang diberikan pemerintah ataupun aturan yang sudah disepakati dengan orang tua wali murid atau dengan rekan-rekan guru. Aturan itu ada yang bersifat tertulis, ada yang sifatnya tidak tertulis. Ketika kita menghadapi polemik atau masalah, maka langkah yang diambil adalah kita meninjau aturan itu sendiri. Memang aturannya sudah jelas atau belum jelas, perlu kajian, atau memang kita sudah langsung menjalankan aturan tersebut. Terus untuk langkah berikutnya ketika menghadapi polemik itu atau dilema itu, kita terlebih dahulu berkonsultasi dengan rekan-rekan sejawat, terutama dengan guru-guru yang ada di sekolah ini, dan juga bisa meminta masukan atau kritikan dari orang tua wali murid, dan juga bisa kita meminta pertimbangan dari pimpinan kita, dari dinas pendidikan ataupun arahan dari pengawas kalau itu berkaitan dengan kebijakan tentang pendidikan. Kalau berkaitan dengan dilema yang terjadi di sekolah, maunya ketika kita tidak bisa menjalankan aturan itu, berarti kita harus diskusikan dengan teman-teman bagaimana bisa menjalankannya. Nana di kelas. Nana. Oke, Pak. Jadi Pak, bisakah Bapak ceritakan contoh di mana Bapak sedang menghadapi dilema etika sebagai seorang kepala sekolah? Ya, pernah. Ada satu contoh yang pernah kami rasakan. Kemarin sudah ada kesepakatan dengan orang tua terkait anak atau siswa itu tidak boleh pulang saat belajar.
kita masuk umpamanya jam 7.30 dan keluar jam 12 untuk siswa. Kadang-kadang anak-anak itu ada yang minta untuk pulang terlebih dahulu, minta izin walaupun izin kepada kita, kepada saya secara pribadi, maka saya kadang izinkan karena itu berkaitan dengan kebutuhan mereka, kebutuhan dasarnya sarapan, belum makan atau posisi lapar. Sementara kesepakatan orang tua waktu itu anak itu tidak boleh pulang, tidak boleh pulang dan apapun yang terjadi jangan pulang lah karena khawatir umpamanya di rumahnya tidak ada orang tua karena orang tua sedang bekerja. Kadang di rumahnya orang tuanya sedang sibuk, malah ketika ada anak malah repot. Terus di jalannya khawatir terkena kelapa, terus kalau musim gelombang terkena percikan air dan sebagainya, maka orang tua menyarankan kepada anaknya jangan pulang saat belajar. Sementara ketika anak izin itu kepada saya dengan alasan mereka lapar, maka saya kadang izinkan. Nah ini polemik atau dilema saya. Sebenarnya kesepakatan itu akhirnya dilanggar, tapi di sisi lain kita kasihan kepada perut mereka yang sedang lapar, khawatir ketika belajar tidak konsentrasi. Itu salah satu contohnya. Terus lagi ada ketika kita menentukan kenaikan kelas, umpamanya anak masih belum tercapai, belum tuntas pembelajarannya, sehingga untuk dinaikkan kelas agak berat. Tetapi di sisi lain salah satu peraturan kita tidak boleh meninggalkan anak itu kelas. Ya harapannya sih memang kalau ada beberapa capaian pembelajaran tidak tercapai boleh tidak naik kelas. Tetapi lagi-lagi yang dikhawatirkan ketika tidak naik kelas anak itu minder, malah bukan berprestasi, malah terpuruk gitu. Maka akhirnya mau tidak mau kita siswa itu tetap dinaikkan kelas. Yang penting terus proses pembelajaran itu dilakukan secara maksimal sehingga ketika ada ketertinggalan pembelajaran bisa ditingkatkan lagi belajarnya sehingga untuk mencapai hasil yang baik gitu. Itu salah satu contohnya untuk mengambil kebijakan untuk kenaikan kelas. Gitu. Mungkin ada lagi lah beberapa yang belum diceritakan. Situasi yang sangat dilema ya Pak. Jadi Pak, Ya. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu atau dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ya, dalam penyelesaian itu tidak terjadwal. Bisa saja kita menyelesaikan secara langsung ataupun kita menggunakan waktu untuk mengadakan rapat bersama guru, rapat bersama orang tua. Biasanya kalau maunya rapat itu dengan guru bisa kapan saja maksudnya. Bahkan kita sedang ngobrol santai pun bisa ujung-ujungnya bisa membahas permasalahan yang sedang muncul gitu. Atau kalau dengan orang tua wali siswa itu biasanya kita adakan rapat per semester, satu semester satu kali minimal, dan kita bisa mendiskusikan dengan orang tua wali siswa terkait dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan bersama. Gitu ya. Jadi apa nih nilai-nilai yang utama yang Bapak pegang ketika harus mengambil sebuah keputusan yang sulit? Ya, yang pertama nilai keadilan. Yang kedua nilai kebenaran. Yang keadilan itu berarti kita memberikan porsi atau kebijakan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Dan kembali kepada aturan awal, contoh tadi ketika maunya anak tidak boleh pulang, maka kita pun harus berkomitmen untuk tidak memulangkan anak atau mengizinkan anak pulang. Tetapi kita harus memberikan arahan bahwa anak-anak ini supaya dibawa bekali makan, dibekali makan, dan kalaupun umpamanya tidak dibekali, bisa orang tuanya yang datang yang antar benda makan untuk ke sini. Terus ketika tadi berkaitan dengan tidak naik kelas semuanya, berarti kita harus memberikan pembelajaran tambahan kepada anak itu supaya mengejar ketertinggalannya belajar. Itu konsep nilai keadilan. Terus berkaitan dengan nilai kebenaran, itu tadi saya bilang
Kadang-kadang kebenaran itu relatif saja, relatif dari sudut pandang mana yang benar. Ketika kita mengizinkan anak itu pulang, pada dasarnya benar karena mereka sedang lapar. Tetapi dari sisi aturan mungkin dianggap salah karena kita sudah melanggar aturan tersebut. Ya, kadang-kadang itulah yang namanya dilema. Dilema untuk memilih satu ketegasan atau memang kita toleransi apa namanya kelonggaran, kebijaksanaan gitu. Jadi Pak, langkah-langkah apa nih yang Bapak ambil ketika harus mengambil keputusan yang sulit? Ya, salah satunya ketika mengalami kendala yang sulit itu atau masalah yang sulit itu, pertama kita bisa berdiskusi atau curah pendapat dengan rekan-rekan guru yang bisa memberikan masukan-masukan kepada kita. Mungkin juga kita menerima masukan dari orang tua wali siswa, juga bisa dari masukan dari pengawas atasan kita atau dari dinas, juga bisa mungkin dari siswa itu pun sendiri bisa memberikan masukan ke kita. Kita artinya terbuka saja, terbuka, legowo, kalau bahasa Jawanya legowo, open gitu, tidak menutup kemungkinan masukan-masukan itu datang dari berbagai elemen, guru, orang tua, siswa, termasuk pimpinan kita dari dinas, kita juga bisa menerima masukan itu. Gitu ya Pak. Jadi Pak, sejauh mana Bapak melibatkan pihak lain seperti guru, staf, atau orang tua murid dalam proses mengambil keputusan? Ya, ini sejauh kita melangkah, ketika kita ada langkah yang mentok atau langkah yang tersumbat atau langkah yang terhenti, kita segera mengkomunikasikan. Kuncinya adalah berkomunikasi. Berkomunikasi dengan rekan-rekan guru, dengan orang tua wali siswa, mungkin juga dengan pihak dinas pendidikan. Karena kita menjalankan tugas kepemimpinan ini, banyak cabang yang harus kita tangani, berkaitan dengan siswa, berkaitan dengan guru, berkaitan dengan dinas, banyak permintaan ini dan itu, kita harus layani sesuai dengan kemampuan. Dan ketika mereka harus terlibat, kita juga harus ambil bagian melibatkan mereka. Mereka harus ambil bagian untuk melibatkan diri dalam menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Gitu. Betul, Pak. Jadi Pak, bagaimana Bapak memastikan bahwa keputusan yang Bapak ambil tidak melanggar hukum atau peraturan yang berlaku? Kepastian yang sudah menjadi keputusan itu dianggap tidak melanggar ataupun melanggar, itu dilihat dari efek atau dampak yang terjadi. Kalau ternyata memang berdampak kepada pelanggar hukum, biasanya terasa oleh kita banyak mungkin juga berkaitan dengan kasus hukum, ada berkaitan dengan kasus hukum. Tapi selama ini kita alhamdulillah lah bersyukur tidak ada sampai menyangkut ke kaitan hukum, dan ini tidak ada laporan sampai ke penegak hukum dan sebagainya. Kalaupun umpamanya ada hukum yang sifatnya dilanggar atau ada yang melanggar, mungkin secara personal kita pribadi tidak ada. Mungkin secara kelembagaan kadang-kadang ada, ketika kita tidak melindungi anak dari bully, atau sebenarnya kita tetap menjaga, cuman anak-anak tidak terkontrol sama kita dari bully, penghinaan, atau apalagi mereka yang gurau-gurau tapi berlebihan, tapi dianggap itu pelanggaran, tapi bukan secara pribadi kita yang melakukan. Maka secara kelembagaan kita punya tanggung jawab untuk mengamankan situasi supaya tidak sampai pelanggaran hukum itu terjadi gitu. Dan apakah itu sudah pasti itu melanggar hukum atau tidak, ya tentunya keputusan hukum yang menentukan gitu. Gitu ya, Pak. Jadi Pak, apakah Bapak pernah nih merasa tidak nyaman dengan keputusan yang Bapak ambil, dan bagaimana mengatasinya nih Pak? Ya, pernah kita ada satu keputusan yang kita ambil dan tentunya tidak nyaman, apalagi kalau dianggap
tidak apa namanya, tidak membuat orang itu senang atau membuat orang kecewa, bahasanya membuat orang kecewa, tentunya kita tidak nyaman. Seperti kita memberikan rekomendasi untuk guru yang ingin pindah, itu adalah keputusan yang berat karena pada dasarnya kita sedang butuh guru, namun karena satu hal lain, keadaan guru ingin pindah, mungkin karena suasana tidak nyaman, maka mau tidak mau kita memberikan surat itu, walaupun nanti ujung-ujungnya kita yang repot di sini karena merasa tidak nyaman. Kita sedang butuh guru, tiba-tiba umpamanya guru itu minta pindah, ya akhirnya kita konsultasi dengan dinas. Ya pada dasarnya dinas ya mempersilahkan, silahkan saja, yang penting guru itu di mana nyamannya, di mana enaknya dia bekerja gitu. Itu salah satu contohnya. Oh, gitu ya Pak. Jadi Pak, apakah keputusan Bapak pernah diliput media? Dan bagaimana perasaan Bapak jika keputusan yang Bapak ambil termuat dalam media? Ya, sementara ini memang belum ada yang diliput di media. Dan jika pun ada, pasti perasaan kita kalau keputusan itu hasil dari kesepakatan, mau tidak mau ada resiko. Mungkin resikonya bisa malu atau memang tidak nyaman, pasti ada. Tapi sementara ini memang belum pernah diliput di media. Ini Pak. Jadi apakah ada orang atau faktor yang selama ini mempermudah Bapak membantu dalam pengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Ada. Faktornya faktor rekan-rekan kerja. Rekan-rekan kerja berarti kita guru-guru yang ada di sini, itu bisa mempengaruhi keputusan. Terus juga faktor keluarga yang ada di rumah, kita juga saat tertentu curhat dengan orang rumah, istri lah, tentang masalah yang sedang dihadapi umumnya. Dan itu juga mempengaruhi terhadap keputusan yang kita ambil. Walaupun keputusan yang dari rumah sifatnya, dari istri itu hanya sifatnya pertimbangan saja. Mungkin keputusannya kita bisa dimusyawarahkan dengan rekan-rekan guru. Bila perlu kita mengundang orang tua wali murid, ataupun perwakilan atau komunitas sekolah yang bisa membantu menyelesaikan masalah untuk dijadikan menjadi keputusan bersama. Gitu ya Pak. Jadi Pak, bagaimana Bapak menangani situasi di mana keputusan yang Bapak ambil mungkin tidak disukai oleh beberapa pihak? Ya, masalahnya kan suka atau tidak suka. Keputusan yang benar saja kadang-kadang ada yang tidak suka. Kadang keputusan yang salah ada yang menyukai gitu. Itu tergantung persepsi orang kadang-kadang, dan tergantung juga pendekatan kita dengan orang. Kalau umpamanya selama ini kita tidak banyak tingkah yang aneh-aneh gitu, berlaku semestinya biasa, sopan santun, ramah tamah dengan orang. Kalaupun umpamanya ada kesalahan, kita ya terus dikritik sama orang, kita pun harus terima. Adapun umpamanya situasi ketika mengambil keputusan itu tidak disukai, itu adalah resiko. Resiko kita sebagai pemimpin pasti. Dan kalau umpamanya kita berusaha untuk berjalan di jalan yang benar, mudah-mudahan lambat laun mereka yang tidak suka itu bisa menyadari. Selagi itu dimaklumi, yang dimaklumi ya dimaklumilah. Kadang-kadang beda orang, beda persepsi, sehingga istilah suka dengan tidak suka itu hal yang wajar. Yang penting kita sudah berusaha menerima masukan, menerima kritikan, dan keputusan itu sudah disepakati bersama. Gitu. Jadi Pak gini, ketika keputusan sudah diambil ini kan, Ya. Jadi bagaimana cara Bapak untuk mengevaluasi keputusan tersebut? Evaluasinya tentunya lagi-lagi dengan komunikasi, diskusi. Evaluasinya diskusi. Setelah kita menyepakati satu keputusan, ternyata keputusan itu tidak disukai atau keputusan itu sudah fix, sudah mantap, tidak ada resiko, tetap kita bertanya kepada rekan-rekan guru, pada rekan-rekan
komite sekolah, apakah itu keputusan itu sudah tidak ada masalah lagi? Kalau dianggap tidak ada masalah, ya udah nggak apa-apa, berarti jalankan dengan baik. Baik berkaitan dengan proses pembelajaran, masalah keuangan, masalah masalah ruang lingkup kita pergaulan dengan masyarakat. Yang penting kita terbuka gitu, terbuka dengan masyarakat. Dalam saat tertentu ketika kita mengadakan rapat, kita jelaskan apa adanya. Kalau bawahnya tentang pembelajaran sini apa adanya kita sampaikan, agar mereka juga memahami kondisi real yang ada di sekolah ini. Karena kadang-kadang mereka lihat dari luarnya saja, sementara yang di dalamnya nggak tahu ke dalamnya kita repotnya bagaimana ngurus suatu masalah atau menyelesaikan pekerjaan. Mereka taunya enak. Makanya kita kalau di dalam ini ketika ada rapat kita jelaskan secara gamblang dan mereka supaya memahami, Gitu, Pak. saling memahami gitu. Mudah-mudahan. Jadi Pak, bagaimana nih caranya Bapak memastikan bahwa keputusan yang Bapak ambil itu berkontribusi pada peningkatan pembelajaran? Untuk memastikannya, Ya Pak. untuk memastikannya kita memang nggak ada tidak ada standar kita ukurannya pakai apa untuk bahwa keputusan itu bisa berkontribusi. Nggak tahu ukurannya pakai apa biasanya Pak? Mungkin ya contohnya Pak, keputusan yang kita ambil itu dapat meningkatkan pengetahuan siswa, dapat meningkatkan karakter dia gitu iya, Pak. iya. Jadi memang keputusan itu bisa berkontribusi kepada peningkatan kualitas pembelajaran. Contohnya ketika tadi saya ngomongin keputusan, ternyata kita harus kembali ke komitmen bahwa anak tidak boleh pulang ketika saat pembelajaran. Ini meningkatkan kedisiplinan sebenarnya, meningkatkan disiplin dan anak tidak sembarangan pulang gitu. Terus ketika kita otomatis kalau bawahnya kita fokus di sini sedang belajar ya belajar. Mudah-mudahan dengan fokus belajar itu peningkatan belajar akan meningkat. Terus ketika tadi anak yang harusnya tidak naik semuanya, sebaiknya tidak naik, tapi kita naikkan, kita genjot kepada anak itu atau digembleng lagi supaya terus meningkatkan pembelajarannya. Dan dia ketika naik kelas dia ada rasa semangat belajarnya. Beda dengan tidak naik kelas semuanya. Mungkin dia akan minder, akan malu dan sebagainya. Berarti memastikan bahwa keputusan itu berpihak kepada murid. Berpihak kepada murid, ya. Iya Pak Egi ya. Jadi Pak, ini kan kadangkala kita menghadapi paradigma dalam mengambil keputusan. Ya. Ini kadang ada bentrokan dalam mengambil keputusan ini. Jadi jika Bapak dihadapkan dalam mengambil keputusan antara kebenaran atau versus loyalitas, mana nih yang akan dipilih? Tentunya yang dipilih adalah kebenaran. Kebenaran. Yang dipilih adalah yang benarnya. Walaupun tadi tuh kebenaran itu relatif sudut pandang yang mana. Ya mudah-mudahan sudut pandang hasil kesepakatan bersama dan aturan yang berlaku. Gitu. Yang apa nih Pak, jika dihadapkan dalam dua situasi antara individu dan masyarakat, yang mana nih yang dipilih? Ya, dilema ini, dilema individu, kita juga individu pengen menang juga, sementara kita harus berpihak kepada masyarakat. Ya tentunya kalau umpamanya yang terbaik kita legowo lah, yang penting ini untuk kebaikan masyarakat, maka kita pilih ke masyarakat. Walaupun di hati kita masih mengganjal, ya mungkin mata masyarakat, sudut pandang masyarakat yang luas ini lebih jeli daripada kita matanya cuma dua mata. Sementara masyarakat matanya lebih banyak, mengawasi dari sudut tingkah laku kita, perilaku kita, metode pembelajaran kita lebih luas. Kalau kita mungkin merasa paling benar mungkin ya, sementara di sudut pandang masyarakat itu salah. Maka kita ikutin aja alur masyarakat. Mungkin kita juga harus mengintrospeksi diri, belum tentu kita benar. Gitu. Jadi jika dilihat dari apa nih hasilnya, maunya hasil yang jangka panjang atau jangka pendek nih Pak?
tentunya kita pilih yang jangka panjang agar pendidikan ini berkelanjutan, terus bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sampai ke zaman berikutnya gitu. Ya memang sekarang menanamnya sekarang jangka pendek. Kita punya program jangka pendek, tapi tujuannya untuk jangka panjang. Kita sekarang ini belajar nih, terprogram dalam seminggu ini pokoknya belajar nama-nama pelajarannya sekian. Itu. Nanti tujuannya adalah untuk masa yang akan datang. Anak-anak itu bisa memiliki prestasi, punya cita-cita dan sebagainya. Oke Pak. Jadi ini juga Bang, ini Pak, keadilan atau belas kasih, mana nih yang dipilih? Ya, ini antara belas kasihan. Kita memilih yang idealnya sebenarnya keadilan. Yang ideal keadilan ya, Pak? Yang idealnya keadilan. Walaupun kadang-kadang di sisi lain kita dihadapkan dengan belas kasihan. Karena kita punya naluri, ya naluri itu dikasihani, ingin dikasihani, disayangi, dan rasa iba kita kepada itu. Tetapi keadilan mungkin lebih penting karena dia ruang lingkupnya lebih tajam lagi, lebih lebih formal. Kalau kasihan ini biasanya kepada sifat pribadi kita yang sesama manusia, sesama teman, sesama sesama teman gitu kan. Ya mungkin lebih idealnya adalah kepada keadilan. Walaupun saat tertentu kasihan juga ada juga. Berarti ini ibaratnya melihat situasi dan kontekstualnya ya Pak, yang mana yang lebih diutamakan ya Pak. Jadi ini kan Pak ada 3 prinsip dalam mengambil keputusan. Yang pertama berfokus pada hasilnya atau akhir dari keputusan. Yang kedua berfokus pada peraturan. Yang ketiga berfokus pada peduli. Prinsip mana nih yang paling sering Bapak gunakan dan mengapa Pak? Berprinsip kepada yang lebih sering digunakan kepada peduli. Peduli kepada keadaan yang ada saat ini, karena kami inilah di daerah tertinggal, daerah terpencil, ya kita peduli terhadap pendidikan. Kadang-kadang aturan memang udah jelas di sana pokoknya. Seperti maunya dari segi berpakaian, kurikulumnya sudah ada aturannya. Tapi kita melihat situasi dan kondisi yang di daerah terpencil ini, akhirnya kita juga menyesuaikan dengan keadaan gitu. Walaupun belum bisa ideal seperti yang ditetapkan dalam segi peraturan. Jadi hanya peduli dengan keadaan, maksudnya keadaan yang serba sedikit, serba kekurangan, apalagi di daerah tempat tinggal kita ini terpencil, tertinggal, terluar gitu ya. Kita tidak bisa ideal maksimal seperti yang di kota-kota sana gitu. Ya walaupun memang ya aturan tetap kita harus jalankan semampunya gitu, semampunya. Ini Pak, pertanyaan terakhir nih. Apakah pernah ada solusi kreatif yang Bapak temukan dalam menyelesaikan suatu dilema etika, Pak? Solusi kreatifnya ya kembali kepada tadi komunikasi yang aktif. Komunikasi yang aktif dan mencair salah satunya. Tidak tegang-tegangan. Kalau tegang sebenarnya kadang-kadang kalau dalam posisi tegang itu susah untuk menemukan solusi. Biasanya kalau saya yang ambil itu adalah dengan berdiskusi dengan cara cair, dengan dengan sesama guru. Mungkin saat-saat tertentu kita ngobrol-ngobrol dengan orang tua wali siswa di saat santai gitu. Atau saat santai juga dengan anak-anak, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan. Sehingga kita bisa menyusun satu program yang bisa sesuai dengan harapan anak-anak, sesuai dengan harapan orang tua, dan juga harapan guru, terutama adalah harapan masyarakat. Intinya adalah solusi kreatifnya adalah berdiskusi serius santai, atau sersan, serius santai, dan berbaur dengan masyarakat.
Intinya berbaur, mau mendengarkan masukan-masukan ataupun kritikan dari masyarakat. Kita jangan antipati terhadap kritikan. Bisa saja kritikan yang mereka itu lontarkan adalah benar. Kita yang belum tentu benar. Gitu. Dan kita tinggal mengkombinasikan antara kritikan, masukan dari masyarakat dengan aturan-aturan yang sudah berjalan. Gitu. Mengkombinasikan. Setelah komunikasi, dikombinasikan antara masukan-masukan dari orang-orang tua, dari guru, dari anak-anak. Jadi anak-anak juga pasti punya harapan sebetulnya. Oh Pak, sebenarnya kami pengen belajarnya caranya seperti ini loh. Tidak terfokus kepada buku saja, pokoknya. Pengennya bercerita gitu. Oh iya, nanti suatu saat nanti kita bilang ke guru suatu saat supaya variasi mengajar beraneka ragam gitu. Tidak monoton kepada buku gitu. Biar anak itu senang, minimal mereka udah senang belajarnya, itu adalah bagian dari memotivasi, senang dong. Begitupun ketika kita mau mendengarkan keluhan masyarakat, kendala masyarakat, itu mereka udah senang, minimal satu beban apa namanya, beban pikir mereka terrealisasikan, walaupun belum tentu kita realisasikan, baru dengarkan saja. Kita gitu. dengarkan. Minimal ada simpati, nanti muncul empati. Sorry, terakhir merpati, terbang. Iya. Terbang. Terima kasih nih Pak atas bincang-bincangnya kali ini. Saya banyak mendapatkan hal-hal baru nih dari Bapak, seperti bagaimana caranya membedakan dilema etika dan rujukan moral, bagaimana melibatkan guru-guru dalam suatu pengambil keputusan, dan siap menerima kritikan dan masukan masyarakat, serta bagaimana mengatasi jika kita merasa tidak nyaman dengan keputusannya dan solusi kreatif. Ya. Semoga Bapak sehat selalu dalam menjalankan tugas. Amin, siap. Mudah-mudahan. Terima kasih kita banyak, juga Pak Fajar sukses selalu. Oke, Guru penggerak ya. Oke, Pak. Mantap. Terima kasih Pak.